aku ke tempat lu aja ya, biar lebih santai juga ngobrolnya. Kenapa nggak di teras kafe gitu atau mungkin kafe seberang sekolah aja? Aku butuh seseorang yang cukup kuat untuk menahan semuanya. Ada apa sebenarnya? Devon udah gak aman tinggal di sini. Kamu harus pulang malam ini. Hello guys, Fata masih memilih menunggu kedatangan Ole sebelum nantinya sama-sama memberitahukan ke Mohan tentang fakta besar. Menurutnya akan jauh lebih baik kalau Ole yang menjelaskan semuanya secara langsung, termasuk Ole akan mengakui adalah orang yang sempat meneror Noel, Jevan, Adit, dan Andrew. Awalnya ya dengan pemikirannya yang cukup polos, Fata merasa mereka akan lebih leluasa kalau ngobrolnya di rumah kontrakan. Namun Zara spontan menolak dengan sangat halus dan menyatakan agar sebaiknya mereka bertemu di luar aja, bisa di teras kafe atau kafe seberang sekolah atau mungkin di taman yang lebih sepi. Sesaat ya ekspresi Fata terlihat sedikit kaget, tapi Mohan langsung paham kemana arah pemikiran Zara dan tanpa banyak tanya Mohan langsung menyetujuinya. Meskipun mereka belum tahu lah topik apa sih yang sebenarnya ingin dibahas Fata. Seenggaknya ada satu hal yang jelas, di rumah ada Devon yang cukup kepo, dan Zara pun udah menegaskan bahwa dirinya nggak lagi memiliki hubungan apapun dengan Fata, termasuk akan mengurangi interaksi yang bisa membuka peluang untuk kembali dekat. Fata sih nggak berniat memperdebatkan hal itu dan menyerahkan keputusan lokasi pertemuan kepada Mohan aja. Tapi melihat situasinya, mungkinkah Zara yang akan lebih dulu memberitahukan Mohan sebelum Mohan pergi menemui Fata? Apalagi kan sekarang ini ada perubahan cukup besar di rumah yang membuat mereka nantinya bisa membahas semuanya dengan lebih leluasa. Beralih ke Devon yang semakin semangat dengan misinya, akan terus berusaha mengorek informasi. Sebenarnya Tante Zen semalam pergi kemana sih? Untungnya di saat yang bersamaan Mama Valerian menelpon Devon dan memintanya harus segera pulang karena Oma Dominic memerintahkan ketiga cucunya untuk hadir saat makan malam keluarga nanti. Lalu setelahnya akan diadakan rapat khusus keluarga Casarius. Karena itulah Valerian sengaja meminta Devon pulang lebih cepat. Mereka perlu menyamakan cerita seolah-olah Devon baru aja menghabiskan waktu di rumah keluarga Valerian dan sedang menjalin hubungan pertemanan yang cukup akrab dengan salah satu putri keluarga tersebut. Sebuah kebohongan yang dibuat agar Devon gak perlu menjelaskan ke Oma kalau sebenarnya belakangan ini tinggal bersama Alferic Junior. Namun sepertinya ya topik kebohongan ini pertanda nasib perjodohan Devon hanya tinggal menunggu waktu untuk ditentukan. Begitu pula dengan Matthew sebagai cucu tertua Casarius yang pada akhirnya hanya akan menikah sesuai aturan keluarga. Ya meskipun sampai saat ini Dominic dan Valerian belum membahasnya secara langsung karena fokus mereka masih tertuju pada rencana perjodohan Rose dan Axel. Lucunya nih guys, membahas soal pasangan hidup, justru Valerian mungkin akan lebih dulu menemukan pendampingnya. Tujuan Valerian sebenarnya sederhana, ingin mencari seseorang yang memiliki nama besar dan kekuasaan, sosok yang nantinya bisa menjadi pelindung jika suatu hari kekacauan besar benar-benar terjadi di rumah Alferic. Selainnya, Valerian memang udah mulai merasa nggak sanggup terus menjalankan berbagai hal kejam yang diperintahkan mamanya. Belum lagi situasi yang semakin menegangkan dari hari ke hari di rumah itu. Kabar hilangnya Daniel dari penjara pun membuat ancaman terasa semakin nyata, karena artinya Daniel bisa muncul kapan aja. Ditambah lagi dengan gerak-gerik Ares dan Cassandra yang semakin mencurigakan, serta perubahan sikap Axel yang begitu mencolok. Axel kini jauh lebih berani menentang Oma Dominic, seolah merasa berhak menentukan jalan hidup dan keputusannya sendiri. Dan dari semua hal itu Valerian tahu satu hal ya, jika keadaan makin buruk Mama Dominic bisa aja melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam dan nekat tanpa peduli berapa banyak orang yang akan ikut hancur bersamanya. Valerian gak ingin hidup dalam ketakutan seperti itu terus menerus ya, meskipun Val masih berharap perjodohan Rose dan Axel bisa menjadi jalan keluar yang menyelamatkan mereka. Valerian merasa perlu menyiapkan kemungkinan lain. Dari situlah guys, pikiran Valerian langsung tertuju pada Jordan Fernandez yang kebetulan udah resmi menyandang status duda ya. Mendekatin Jordan tentu gak akan menimbulkan banyak rumor ataupun kecurigaan. Seperti biasa dengan ciri khasnya yang selalu anggun dan berkelas, Valerian menelpon Jordan seolah mereka harus bertemu untuk membahas kerjasama bisnis. Namun Jordan bukan orang yang mudah dibohongin. Dari nada suara Valerian yang terdengar agak tegang, Jordan langsung tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Rasa penasaran pun muncul lebih dulu guys. Jordan selalu tertantang untuk mengetahui kebenaran dan jika diperlukan siap membantu. Lagi pula ya, sampai detik ini Jordan masih penasaran dengan situasi di keluarga tersebut, terutama karena sampai detik itu bahkan Jordan belum pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu Ares Alferic secara langsung. Entahlah ya gimana akhirnya nanti, apakah dari pertemuan yang terus berlanjut akan tumbuh perasaan yang lebih spesial antara Jordan dan Valerian hingga keduanya memutuskan menjalin hubungan. Meskipun gak ada aturan yang mereka langgar karena sama-sama berstatus lajang, jalan yang harus mereka lalui tetaplah gak akan mudah. Terlalu banyak rahasia, intrik dan badai besar yang sedang menunggu untuk meledak di sekitar mereka.